Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka mempersembahkan sebuah aksi nyata dari PMM ya, Platform Merdeka Mengajar tentang perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan yang dibuat oleh saya sendiri, merupakan kepala sekolah di SD Negeri Padang Makmur. Nah, tentu dalam hal ini sangat pentinglah bahwa sebuah buah perencanaan itu agar bisa memperbaiki satuan pendidikan pada masa sebelumnya dengan untuk menuju masa depan yang lebih cerah dalam sekolah tersebut. Maka dalam hal ini saya akan menampilkan sebuah aksi nyata dengan topik perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan. Nah, melaksanakan refleksi bersama rekan guru terkait perencanaan. Jadi saya sendiri mengundang para guru di SD Negeri Padang Makmur untuk berdiskusi tentang melaksanakan refleksi bersama rekan guru terkait perencanaan. Perencanaan-perencanaan yang sebelumnya hanya bersifat opini, asumsi, dan sebagainya. Nah, kita refleksi apakah perencanaan yang disusun sebelumnya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh satuan pendidikan kami. Dan kemudian berdasarkan itu bahwa perencanaan berbasis data, setiap satuan pendidikan sekolah sudah terbiasa dalam menyusun perencanaan dan program di setiap awal tahun pelajaran atau tahun anggaran. Kali ini akan diajak melakukan refleksi pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya akan diperkenalkan perencanaan yang berbasis data dalam menyusun sebuah perencanaan agar tepat sasaran dan mencapai hasil yang optimal. Nah, tentu dalam hal ini dari mana kita mengambil basis datanya? Perencanaan berbasis data ini diambil dari sebuah rapor pendidikan tahun 2023 yang telah dibandingkan dengan perolehan sebelumnya tahun 2022. Sementara rapor pendidikan itu sumber datanya salah satunya adalah dengan asesmen nasional yang di dalamnya terdiri 3 komponen. Salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua adalah survei lingkungan belajar, dan yang ketiga adalah survei karakter ya. Nah, ketiga sumber itu kalau dengan AKM maka peserta didik kelas 5 yang jadi sampling itu mengerjakan untuk melatih dirinya melalui asesmen nasional berbasis komputer tentang literasi, numerasi, dan survei karakter. Dan ini nantinya akan menghasilkan sebuah rapor atau sebuah profil pendidikan atau rapor pendidikan yang membuka nilai capaian dari setiap indikator-indikator seperti literasi dan numerasi. Sedangkan survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh para pendidik, oleh guru, dan kepala sekolah atau tenaga kependidikan atau warga sekolah lainnya, itu bakal memunculkan nilai di rapor pendidikan terkait kualitas pembelajaran, iklim kebinekaan, dan iklim keamanan sekolah dari hasil survei lingkungan belajar. Maka dari hasil seperti itu, maka masuklah menjadi sebuah rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan itu dijadikan dasar untuk basis data, menyusun sebuah perencanaan berbasis data itu dari rapor pendidikan. Kita lanjut bahwa dalam refleksi perencanaan itu data-data apa saja yang dapat kita agar keputusan tepat sasaran atau efektif dan efisien, strategi apa saja yang dapat kita gunakan untuk melibatkan peserta didik dan guru secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini bahwa tujuan perencanaan basis data yaitu untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Nah, dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada istilah input, ada proses, ada output. Nah, inputnya atau masukannya adalah kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Itu menjadi sebuah latar belakang perencanaan basis data. Kategori inputnya itu adalah kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Sedangkan proses yaitu kualitas proses belajar siswa ya di dalam kelas maupun di luar kelas yang dipimpin oleh seorang guru atau pendidik yang menjadi fasilitator, mediator, dan sebagai motivator sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu berfokus pada
peserta didik. Jadi tidak teacher center atau guru yang menjadi pusat, tapi siswa yang menjadi pusat. Lalu ada outputnya yaitu kualitas capaian pembelajaran siswa. Ya salah satunya bagaimana nilai capaiannya literasi, numerasi dan sebagainya sehingga bisa di atas kompetensi minimumnya, bisa masuk ke kategori mahir atau dan sejenisnya gitulah. Dan selanjutnya bahwa pada kegiatan itu dalam merefleksi itu adalah kerangka perencanaan yang tepat merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan oleh satuan pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sedangkan perencanaan berbasis data memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan satuan pendidikannya. Nah, salah satunya adalah bahwa yang perlu dibenahi yaitu ada istilah identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, identifikasi itu adalah bagaimana langkah-langkah cara mengidentifikasi. Maka yang pertama adalah unduh rapor pendidikan sekolah kita dari PMM atau platform rapor pendidikan, lalu merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi, yaitu literasi, numerasi, iklim kebinekaan, iklim keamanan, serta kualitas pembelajaran. Itu yang menjadi sasaran untuk melakukan identifikasi, yaitu dengan cara mengunduh, merujuk pada daftar indikator, dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi. Itu sebagai langkah mengidentifikasi. Lalu apa yang dimaksud dengan refleksi? Ya, kita adalah dari masalah yang akan diintervensi dilakukan analisis untuk mencari akar masalahnya. Sedangkan yang ketiga benahi, yaitu membuat program kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan, kemudian dituangkan dalam bentuk RKT dan RKS. Artinya begini, misalnya dari sebuah identifikasi dari rapor pendidikan kita menemukan literasinya misalnya kuning, berwarna kuning atau di bawah kompetensi minimum. Maka kita lihat gitu apa yang menjadi akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya yang tidak mencapai kompetensi itu adalah misalnya membaca informasi, teks informasi. Maka kita lihat di refleksinya bagaimana akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya adalah di kualitas pembelajaran. Maka untuk solusinya kualitas pembelajaran itu maka dengan istilah benahi kita mengajak guru melakukan pelatihan mandiri melalui PMM. Nah, maka dari benahi tersebut kita melakukan dengan cara pelatihan mandiri di PMM masuk di RKT. Nah, di RKT tinggal menentukan apakah kita memerlukan biaya atau tidak. Misalnya di RKT peningkatan kualitas pembelajaran guru dan kepala sekolah atau peningkatan kompetensi guru kelas, guru mapel dan kepala sekolah melalui PMM. Apakah kegiatan tersebut memerlukan biaya? Ya atau tidak. Nah, jika itu memerlukan biaya berarti kita mengatakan ya. Nah, maka ketika butuh biaya, maka masuklah ke dalam RKS, yaitu PMS seperti contohnya dengan membutuhkan data atau kuota ya internet. Lalu siapa saja yang terlibat pada kegiatan aksi nyata ini adalah satu guru yang ada di SD atau di satuan pendidikan saya, yang kedua para siswa yang dianggap bisa membantu untuk melakukan refleksi, dan yang ketiga adalah dari komite sekolah atau warga sekolah atau perwakilan dari orang tua siswa. Nah, dari hasil diskusi atau melakukan refleksi dengan para guru, siswa atau warga sekolah atau komite sekolah, maka muncullah suatu output PBD ya, output dari perencanaan berbasis data. Dokumen PBD diantaranya adalah rencana kerja tahunan dan yang kedua rencana kegiatan anggaran sekolah. Kalau rencana kerja tahunan itu hanya kegiatan-kegiatan dalam tempo 1 tahun. Sedangkan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah, rencana kerja itu masuk di anggaran.
dan itu dimasukkan kepada aplikasi perencanaan, yaitu dengan terkenal aplikasi RKS atau ARKAS. Dan selanjutnya bahwa indikator transformasi satuan pendidikan adalah jika sudah selesai melakukan refleksi, satuan pendidikan sekolah berpihak pada tumbuh kembang murid, gitu ya. Yang kedua, satuan pendidikan sekolah menciptakan sekolah aman, aman dan menyenangkan dan inklusif dari sebuah perencanaan yang kita susun. Lalu indikator yang ketiga adalah satuan pendidikan atau sekolah menciptakan dan mengembangkan refleksi berbasis data, yaitu eh, menyusun sebuah perencanaan itu sesuai dengan data yang diperoleh dari rapor pendidikan. Dan yang terakhir itu peningkatan hasil belajar siswa, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Nah, itu indikator-indikator yang diharapkan setelah penyusunan eh, perencanaan yang berbasis data. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan ini ada dokumentasi kegiatan pada saat melakukan refleksi terhadap perencanaan sebagai upaya untuk peningkatan satuan pendidikan. Ada para guru, orang tua, dan rekan-rekan kepala sekolah, bahkan orang tua diundang dan para siswa itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Dokumentasi kegiatan hasil diskusi bersama rekan guru mengenai RKT atau kerja tahunan. Nah, kita tampilkan, dikumpulkan hasil diskusinya, salah satunya ini yang bisa ditampilkan, yaitu menjadi pertimbangan penyusunan kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKS itu menerapkan kondisi sekolah saat ini. Jadi, apakah sih sekolah saat ini memerlukan apa dan harus apa yang dilakukan? Menerapkan kondisi sekolah yang akan datang. Nah, setelah hari ini eh, tahun depan atau bulan depan sekolah itu mau seperti apa, dan menyusun program kegiatan dan indikator kinerja, dan yang terakhir itu menyusun rencana anggaran sekolah. Kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan, yaitu menyusun program kegiatan dan indikator kinerja. Kenapa? Karena masih belum bisa mengubah mindset dari beropini menjadi berbasis data. Itu kendala-kendala, tapi dengan diskusi ini maka kendala tersebut bisa teratasi. Faktor apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang, yaitu waktunya yang tepat, kita itu merencanakan waktunya yang tepat, fokus pada tujuan, jadi kita fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut, baik prestasi akademik non-akademiknya, atau pengelolaan keuangannya, penata usahaan sarana dan prasarana, penataan ruangan, lingkungan, dan sebagainya. Lalu menentukan targetnya apa sih gitu. Contoh misalnya ada target menjadi sekolah penggerak, sekolah berprestasi, atau sekolah berkemajuan terbaik. Dan sekolah saya itu mempunyai target yaitu menjadi sekolah berkemajuan terbaik, dan alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak akhirnya kami mencapai dengan prestasi sebagai sekolah berkemajuan terbaik. Ya, tujuan akhirnya memiliki standar kelulusan atau siswa yang merupakan output dari sekolah kami itu memiliki kemampuan kompetensi yang utuh, yang holistik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara berkesinambungan dan komprehensif bisa dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu contoh dokumentasi rapor pendidikan yang hasil diunduh lalu dianalisis, diidentifikasi, lalu direfleksi. Lalu kita melihat pada hasil unduhan itu ada rekomendasi prioritas. Nah, dari rekomendasi prioritas ini bisa oleh kita dipilih sebagai dasar untuk masuk kepada rencana kerja tahunan. Lalu dokumentasi RKS berdasarkan BPD. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu contohnya misalkan dari hal literasi, dimasukkan kegiatannya, dimasukkan jenis kegiatannya, jenis pembelajaran, anggaran, baik volume dan satuan. Maka masuklah kepada perencanaan dan masuk pada
RKS, yaitu rencana kegiatan anggaran sekolah, yang selanjutnya di-input di ARKAS. Maka rencana kegiatan dan anggaran sekolah itu yang disusun oleh ARKAS yaitu tidak berdasarkan opini dan asumsi lagi, tetapi berdasarkan data yang diperoleh hasil refleksi dari rapor pendidikan, yaitu menggunakan strategi identifikasi, refleksi, dan benahi. Dan hasilnya keluarlah sebuah rekomendasi. Kita ambil rekomendasi yang prioritas, kemudian kita input kepada rencana kegiatan dan anggaran sekolah dan dimasukkan pada aplikasi ARKAS untuk dijadikan dasar penata kelolaan keuangan dan anggaran selama 1 tahun berjalan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi perencanaan sebagai upaya untuk perbaikan satuan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.